Ini pesan dan kesan daripada IBHRS, Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, dan juga pesan dan kesan daripada Gore Ulun Tuan Abi Muslim At-Tahiri. Beliau geyu ba Ulun Tuan untuk menyampaikan yang bahwa dari tahun 1948 sampai sekarang 2025, saudara kita yang berada, mereka masih dalam memperjuangkan tanah Al-Aqsa, bahwa perjuangan ini bukan hanya sekedar perjuangan mereka, tapi adalah perjuangan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Dalam beberapa hari ini saya melihat pada berita yang bahwa 150.000 sekian saudara kita yang berada di, mereka sudah syahid di jalan Allah akibat kebiadaban daripada laknatullah. 220.000 sekian saudara kita yang ada, mereka dalam keadaan luka-luka parah akibat terkena bombardir daripada. Miris kita lihat, sayang sekali kita melihatnya, bagaimana keadaan saudara kita yang ada 700.000 sekian, mereka meninggal dalam keadaan kelaparan karena para buzzer di media, mereka telah memprivasikan bagaimana keadaan saudara kita yang ada di, mereka tak lagi mempublikasikannya. Maka kami perlu Tuhan sampaikan, bahkan kaum ayah kita tahun 2021 kemarin, 4 tahun yang lalu, dari rakyat Aceh, khususnya dari rakyat Aceh, berhasil menyumbang 1 mobil tangki air seharga 600 juta. Dana tersebut kita kumpulkan dari kabupaten ke kabupaten, dari kecamatan ke kecamatan, dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun, dari mimbar dakwah ke mimbar dakwah. Tapi sapat seribe 2.000 rupiah terkumpul Mansabo Aceh 600 juta. Tak kirim ke DU Palestina melalui via Imam Ikatan Muslimin Aceh Medaulat, dan juga melalui Front Persaudaraan Islam yang dulunya dibubarkan Front Pembela Islam, sekarang dibentuk lagi jadi Front Persaudaraan Islam. Nyami perlu Tuhan sampaikan, oh terkadang urang-urang hanya patih pura yang lu dipegang, nanti bisa dibuka di media sosial, khususnya YouTube. Tulis di sana sumbangan mobil tangki air dari rakyat Aceh untuk warga. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memohabbatihi kartahu amkanam kiyare jareheho. Sukriya sukriya kal likaba kabokar kecal kalti kalti merehosika jawab barokahi barokahi. Tunggu dulu, ngerti apa enggak Bu? Bapak ngerti apa enggak? Sebenarnya sama, saya nggak ngerti juga. Tapi intinya, yang jawab salam saya nantinya sekali lagi dengan semangat, saya doakan hidupnya semakin berkah. Amin. Amin. Yang punya hutang, semoga Allah cepat lunaskan hutangnya. Amin. Amin. Yang aminnya paling kenceng itu hutangnya paling banyak. Gara-gara kebanyakan hutang, hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depan. Benar Bu? Kemudian yang muda-muda yang belum punya jodoh, khususnya kepada panitia, kita doakan semoga Allah cepat mempertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin. Yang bapak-bapak yang sudah punya jodoh yang pertama, semoga Allah tambahkan yang kedua. Amin. Amin. Gak ada amin Bu. Pokoknya doa yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi harus semangat, kompak dan serentak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin syajaratul aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyati wa ma'adinil asradir rabbaniyah wa khadainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyah warutbatil aliyati man indarajati nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka asabi'ahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di awal perjumpaan hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang penghulu kita. Beliau adalah seorang tokoh tak pernah menokoh yang patut kita contoh. Beliau adalah seorang manusia tetapi tidak sama dengan manusia lainnya. Basyarun la kal bashar. Beliau adalah harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar razail. Orang yang senantiasa dulunya memperjuangkan segala kebenaran, membasmikan segala kejahatan. Itulah baginda Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu, kalau ada orang yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jawabnya apa, Bu? Kenapa tungku? Karena sepelit-pelit umatnya Nabi. Dialah ketika mendengarkan sholawat kepada nabinya, namun urengnya han gede muslawat kepada Nabi. Maka malamnya untuk keberkat acara gedanya sama-sama gedanya muslawat kepada Nabi. Ikuti bersama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru
alaina ma da'a lillahi. Sekali lagi ibu dan bapak sekalian kompak dan serentak. Tala'al laina min thani wada' wajaba kara alaina mada'a lillahi da'. Intinya perbanyak sholawat kepada Nabi. Oh tungku, kami yang di Medang Ara ini dah biasa dengarkan irama itu. Di masjid pakai irama itu, menasah majelis ta'lim ibu-ibu pun pakai irama itu. Misalkan kami tungku di sini galak irama mu India, sangat poek jut mi jut, silahkan. Contoh, Dhaharar dinul mu'ayyad bidhuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad ya hanana bi Muhammad dzalikal fadlum minallah kabikushi kabijum. Baca sholawat. Temannya di samping enakan sholat pakai irama India, dia lanjutkan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे से लिए बनी तेरी मेरी तेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो पाई तेरी मेरी तेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो पाई. Intinya perbanyak sholawat kepada Nabi. Makanya kalian yang kecil-kecil nyoba ele bahasa Indonesia apa saja ada apa? Nah yang ke bahasa Aceh, nah yang ke bahasa Indonesia. Tajampu juga deh. Nyawa arah kalian ubud jid bahasa Aceh. Beraya jauh jid bahasa Aceh. Oh baji ramai Aceh. Ka malamnya long temanyong jauh bukompak berserentak dan berjujur bersemangat. Siap? Kena jak, kena. Jak aju kena. Ya ramai ya semangat. Jak aju kena, beramai kena aju. Kena aju, kena. Ka nyo malamnya long temanyong jauh berjujur beraya tu siap? Ka long tren je no. Dah nyolong temanyong malamnya bawa arok awak arok najak ber beraya tu sigatu awak arok najak ber ayah awak arok najak ber yang na alhamdulillah yang hana bu inna tak kan lagi ya rumah mati yang hana kan lagi bu sadar bergetem ja ya bet na dengku mak na kejabut ayah na kejabut na ke pernah kamu di rumah na ke pernah le ayah lima di rumah betul ina okey long teh je no siap okey
Anak-anak Nabi ada 7 orang, sambung 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kalthum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, ayahnya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama Tadib. Itikna nico anu nami tapi bere ada nama anak Nabi jut itikna jut bere ni orang ni cara anu orang ni anu berde ni kalau lum teh lum wujud dan baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu iradah ilmu basar kalam qadirun muridun alimun sami'un basirun mutakallimun hati gadang. Astagfirullah. Tapi beres. Itik ke 20 je di itik najis bawa kata gaduh je beres. Oh dek dia Monica. Apa doh? Kalau dia tahu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung. Ilahin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bere ada kampungnya. Iam tiap dengar mak je no. Kasiap mi. Kasiap. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Sambung. Ami, anda dengar ne? Anda dengar? Enggak teringat bu ya? Enggak. Ya udah biar adil kita tes bapak-bapak sekalian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bere. Hanadi ya. Hanadi. Ya udah biar adil kita tes ibu-ibu sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jawabnya bereh go. Bereh. Intinya Bu, Pak, yang ingin saya bilangkan, awak roh yang bubut benaja, bet taja, bet musewek se, takut musa, musawi. Ya,
Si putih, muda, tua, senja, kita harus mengaji. Ini yang heran saya bukan lain Bapak Datuk. Di kampung kita manasah bagus, masjidnya bagus. Yang tak habis pikir saya Bu Pak, di dalamnya aki-aki mulu Pak. Menyebab saja urung tua tu di dalam. Pembuktiannya Bu, yang azan so orang tu, yang jawab yang kopak, yang azan orang tu, yang kamat orang tu, salawatan orang tu, baca Quran orang tu, leung tika orang tu, pergi WC orang tu, yang mati mandu mati tu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka perbanyak salawat kepada Nabi dan juga perbanyak mengaji. Hadirin sidang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Bu, Pak, mengapa tadi saya mengatakan makhluk paling suci dalam dunia ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikenal kesucian Nabi, saking sucinya Nabi Muhammad, darah Nabi itu suci. Terjadi dalam satu kisah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika sehabis membekam. Bekamnya kalau bahasa Aceh darah kutau. Beliau menempatkan dalam satu wadah, katakanlah ini wadahnya. Setelah beliau tempatkan dalam satu wadah, beliau memanggil seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair, anak daripada Zubair bin Awam. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Abdullah bin Zubair, nyopat darah bekam ulalung, tolong sebentar engkau bawakan, engkau buang di tempat yang tak dilihat oleh orang, satu orang pun tak melihatnya. Siap wahai Rasulullah. Sehingga gecoklah darahnya oleh Abdullah bin Zubair. Geba laju ba tempat yang hana di kalan lewur. Gebaba gekalan unun hana urang wi ana ke hana diket pitan megejep tu darah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami abih gejib darah Nabi, abih gejib darah Nabi, wa merumpok Nabi, tanya oleh Nabi, kali kata bahwa darah leung wahai Abdullah bin Zubair, sudah ya Rasulullah. Di mana? Pokoknya sudah. Di mana engkau buang? Dalam perutku ya Rasulullah. Tanya Nabi, mengapa engkau meminum darahku wahai Abdullah bin Zubair? Jawaban daripada Abdullah bin Zubair, ya Rasulullah, demi Allah, lun hawa darah ron menjampu dalam tubuh lun. Kata Nabi, haram jasadmu wahai Abdullah bin Zubair tersentuh api neraka. Darah Nabi suci, darah kita Bu Pak tak suci. Air keringat Nabi baunya bau kasturi, air keringat kita baunya asam Bu. Makanya makhluk paling suci dalam dunia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bacut lun kahmi kaum ayah, segala mulun tuan lanjut pembahasan panjang lebar dalam dakwah ini. Perlu saya sampaikan, ini pesan dan kesan daripada IBHRS Imam Besar Habib Rizik bin Husain bin Syihab, dan juga pesan dan kesan daripada Gure Ulun Tuan Abi Muslim At-Tahiri. Beliau geyu ba ulun tuan untuk menyampaikan yang bahwa dari tahun 1948 sampai sekarang 2025, saudara kita yang berada di mereka masih dalam memperjuangkan tanah Al-Aqsa. Kami kaum ayah, ini perlu saya sampaikan bahwa perjuangan bukan hanya sekedar perjuangan mereka, tapi adalah perjuangan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Makanya mi perlu Tuhan sampaikan, dalam beberapa hari ini saya melihat pada berita yang bahwa 150.000 sekian saudara kita yang berada di
mereka sudah syahid di jalan Allah akibat kebiadaban daripada laknatullah. 220.000 sekian saudara kita yang ada di, mereka dalam keadaan luka-luka parah akibat terkena bombardir daripada laknatullah. Nyami kaum ayah, perlu saya sampaikan, bahkan 2 juta sekian saudara kita di, mereka tak lagi mempunyai rumah tempat tinggalnya akibat juga bombardir daripada laknatullah. Bahkan miris kita lihat, sayang sekali kita melihatnya, bagaimana keadaan saudara kita yang ada di 700.000 sekian, mereka meninggal dalam keadaan kelaparan. Nyomi kaum ayah, perlu Tuhan sampaikan, terkadang kita sudah buta. Mengapa? Karena para buzzer di media, mereka telah memprivasikan bagaimana keadaan saudara kita yang ada di, mereka tak lagi mempublikasikannya. Maka kami perlu Tuhan sampaikan, bahkan mi kaum ayah, kita tahun 2021 kemarin, 4 tahun yang lalu, dari rakyat Aceh, khususnya dari rakyat Aceh, berhasil menyumbang 1 mobil tangki air seharga 600 juta. Yang jadi pertanyaannya, dari manakah dana tersebut kita kumpulkan? Maka jawabannya, dana tersebut kita kumpulkan dari kabupaten ke kabupaten, dari kecamatan ke kecamatan, dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun, dari mimbar dakwah ke mimbar dakwah. Tapi sapat mi seribe, 2 ribe, rupiah terkumpul mansabah Aceh 600 juta. Tak kirim ke DU Palestina melalui via imam Ikatan Muslimin Aceh Medaulat dan juga melalui Front Persaudaraan Islam yang dulunya dibubarkan Front Pembela Islam, sekarang dibentuk lagi jadi Front Persaudaraan Islam. Nyami perlu Tuhan sampaikan, oh terkadang urang-urang han patih pura yang lu dipegang, nanti bisa dibuka di media sosial, khususnya YouTube. Tulis di sana, sumbangan mobil tangki air dari rakyat Aceh untuk warga Gaza. Keluar di belakang mobil tersebut ditulis dengan kalimat tadi, sumbangan mobil tangki air dari rakyat Aceh untuk warga Gaza. Maka kami alhamdulillah, maka malamnya mi kaum ayah, saya mengajak kepada antum sekalian, marilah sama-sama kita ikut berpartisipasi untuk membantu saudara kita yang ada di, oh mampu kita dengan kekuatan, bantu dengan kekuatan, mampu dengan doa, bantu dengan doa, bantu dengan harta, bantu dengan harta, minimal seperti saya katakan tadi, bantuan kita dengan doa. Maka kami kaum ayah untuk edarkan kota amal donasi nyami jut nujuk bebena mudah mi nusumbangkan donasi terbaik ron untuk tak kirim ke dia melalui via FPI Front Persaudaraan Islam. Nyami lun wit pat mantong yang lung dakwah lung galang dana, tapi na padi orang yang kau likut nasid yang hana tempat lung galang karena hana urang galang dana. Nyo malamnya alhamdulillah nyo lun melake ba urang ro ni beune bantu bebena mudah mi ente akan kena dan akan lun pe bak media ulun tuan @Mansur Aksi Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siap mi? Siap mi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nyo urangnya jet edarkan kota amal donasi, barangkali na urang si gedanya yang ingin gini bantu bebena budak. Kita lanjutkan lagi. Kemudian salawat dan salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian. Seiring bahu sayun langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ta'zim wa takrim kita bersama kepada ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi kita semuanya. Juga ta'zim penghormatan kita semuanya kepada Bapak Datuk Penghulu Desa Luk Medang Ara, begitu juga kepada Bapak Imamnya dan seluruh perangkat desanya,
Begitu juga ta'zim penghormatan saya kepada unsur kepemerintahannya dari Bapak Kapolri beserta jajarannya. Begitu juga kepada orang tua saya yaitu ayah saya yang setia menemani pat-pat mantong lontuan dakwah mi. Menasyid ta'zim penghormatan saya kepada abi pimpinan daya Walid Abadi yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Istimewa juga kepada kawan saya Ustadz Muhammad Azra'i. Beliau ini kawan saya waktu mondok dulunya di Banten. Walaupun lihat kayak gini bu, saya ini bu pernah mondok di Banten. Bahasa Jawa, bahasa Sunda bisa bu. Piye kabare bu? Piye kabare? Pudai begah. Karena aku lupa ya, enggak. Pokoknya you. Nah, begitu juga ta'zim penghormatan saya kepada seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada pemuda-pemuda yang ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaganya yang sangat luar biasa sehingga terlaksana acara yang begitu meriah yang sangat luar biasa ini. Kita doakan bu kepada pemuda-pemuda kampung kita, semoga Allah mudahkan urusannya, amin amin, dunia dan akhirat, amin. Seandainya pemuda-pemuda kampungnya ingin genek mekawin dan melakai ba Allah bege pemurah jelame 5 maduan yang mata-mata duitan, amin. Ainyo ai bo daerah Langsa bu sekarang emas harganya 7.800.000, menyoba saja 7.800.000. Berat anak muda mi. Man musuh diplomanya tajok kon 78 juta. Sayang anak-anak muda. Pak kami malam nyolon pegah ba urang ron be mahai tan jok jelamayane nan dengar mi. Ai mi nan dengar. Dua-dua manyam terdengar na tula aja gede. Be mahai tan. Orang zamannya gejok jelame diplomanya wajar yumu 7 juta 700 sama dengan 17 juta. Manjina 7 juta 800 menyata kali 2 manyam 2 menanci dong. Bahkan lebih na. Pakai lalu pengamanan. Malam ini saya tegaskan, bila mahar anakmu engkau ambil melambung tinggi, maka perzinaan akan mudah terjadi. Pakai neguhan lagu-lagu Jimmy. Tak takut-takut nanti mati BL bau ujung. Man mesin Honda ataupun motor ke mati BL kon murah yum di. Makanya bek mahal-mahal tani co. Segat-gat urang inang yang pemurah jila. Segat-gat urinang yang pemurah jila. Segat-gat uragam yang bala jila. Hadirin yang berbahagia, menasyid ta'zim penghormatan unduan kepada hadirin hadirat sedang pendengar dakwah dan pengunjung dakwah yang dirahmati oleh Allah. Mi kaum ayah, pakan teman, setiap orang yang berbicara ada memberikan ta'zim penghormatan kepada ulama-ulama terdahulu. Tentu jawabannya karena ulama-ulama kita sekarang mengambil ilmunya kepada ulama-ulama dahulu. Di antaranya seorang ulama besar, bahkan beliau seorang aulia min auliaillah, daripada segala aulianya Allah. Kecerdasan, kepintarannya sangat luar biasa. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Nuwas. Yang betul nan gaknyan Abu Nuwah. Man gedayo Aceh mempeli baju tahai Abu Nawah. Tai tanya kau mayah mempeli. Nan Abu Nuwah tahai Abu Nan Ismail tahai rupanya sama aja. Nan Ibrahim tahai Him. Nan Syamaun tahai nyang aja ka Abu Nawas. Kecerdasan, kepintarannya sangat luar biasa. Ada tiga kisah menarik tentang masalah Abu Nawas. Abu Nawas ini Pak, dia ini hidup pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid.
Suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid ini mengumpulkan semua menterinya dalam istana raja. Dia berkata, "Wahai para menteriku, adakah di antara kalian pernah mendengar nama daripada Abu Nawas?" Para menterinya pun menjawab, "Kami pernah mendengarnya, wahai raja." "Adakah di antara kalian tahu di mana tempat tinggalnya Abu Nawas?" "Kami tidak mengetahuinya, wahai raja." Singkat cerita, raja mengajak beberapa prajuritnya naik kuda. Dia ingin mencari di mana tempat tinggalnya Abu Nawas. Pergilah raja bersama prajuritnya. Setengah perjalanan, Pak Bo, raja ini berjumpa dengan seorang pemuda. Raja bertanya, "Wahai pemuda, siapa namamu?" tanya raja. Sebelum pemuda tersebut menjawab, dibisikkan oleh prajuritnya pada telinga raja. Prajurit tersebut berkata, "Wahai raja, nyan kehnyan Abu Nawas." Itulah Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, "Wahai paduka raja, aku ini dewa daripada bumi." Tanya raja lagi, "Wahai pemuda, kalau memang engkau ini benar dewa daripada bumi, tolong sebentar engkau besarkan mata daripada prajuritku yang sipit ini." Paham pertanyaan, Bo? Bo, puhana urang li bu kampungnya. Namu form pertanyaan. Giu peraya anak mata yang ubud je dah peraya. Hanju le Abu Nawas gedengar nyan peraya, sebenarnya dia tak bisa membesarkan mata daripada prajuritnya yang sipit, prajurit raja yang sipit. Tapi Abu Nawas menjawab pakai logika. Apa dia jawab? "Wahai raja, aku ini dewa daripada bumi. Tugasku, wahai raja, dari pusat ke bawah, karena di bawah itu bumi. Sedangkan dari pusat ke atas itu tugas daripada dewa langit, wahai raja." Gedengar le raja, kagum raja kepada Abu Nawas. Ketengah ji le Abu Nawas tersebut diundang ke istana raja sebagai tamu istimewa, VVIP lah bu pak. Singkat cerita, keesokan harinya Abu Nawas pergi ke istana raja. Masuklah dia dalam ruangan istimewa tersebut. Dalam ruangan itu tak ada orang lain yang boleh masuk melainkan 3 orang. Raja, permaisuri raja, dan juga Abu Nawas. 3 orang. Dualah Abu Nawas dengan raja. Dia berbincang-bincang. Ketika dia berbincang dengan raja, asyiknya mereka berbincang lewat permaisuri raja, Pak. Permaisuri raja ini sedang membawa 5 butir telur ayam. Sehingga raja berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong sebentar 5 butir telur ayam tersebut berikan kepadaku." Diambillah 5 butir telur ayam tersebut, ditempatkan di depan Abu Nawas. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu ini ada 5 butir telur ayam. Tolong sebentar engkau bagikan 5 butir telur ayam ini kepada 3 orang. Aku, kamu, dan istriku. Dengan pembahagian yang adil tanpa dibelah." Paham, Bo? Paham, Bo? Menyobah saja 5 boh mana tak bagi kepada lehera urang. Toh lehera urangnya raja, purmoh raja dengan Abu Nawas. Je tak bagi mi. Je tak bagi. Le Abu Nawas ketika mendengarkan pertanyaan semikian rupa, dia mengambil 1 butir telur. Dia mengasihkan kepada raja. Dia berkata, "Wahai paduka raja, 1 butir telur ini untukmu, karena kamu telah mempunyai 2 telur."
1 butir telur lagi untukku, karena aku pun telah mempunyai 2 telur. 3 telur lagi untuk istrimu, karena istrimu sama sekali tak mempunyai telur. Ingat raja, wih pegah Abu Nawas. 1 butir telur untukku, karena aku telah mempunyai 2 telur. 2 telur. Megebuka dia jakro. Kalau numiu bicitna 2 butir telur, cerdas luar biasa. Bahkan saking kagumnya raja kepada Abu Nawas, dia bertanya lagi, wahai Abu Nawas, sebenarnya angin itu berwarna apa? Abu Nawas dengan bunahnya dia menjawab, wahai raja, sebenarnya angin itu berwarna merah. Apa alasanmu sehingga kamu mengatakan angin itu berwarna merah, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, wahai paduka raja, coba engkau lihat orang yang masuk angin. Ketika masuk angin kita kerok, keluarnya warna apa? Warna apa? Berarti anginnya lagi keluar, wahai raja. Cerdas luar biasa. Bahkan ada dalam beberapa kisah lainnya, di antaranya suatu ketika raja mengadakan sayembara. Rupanya ribuan peserta yang datang kepada raja, mereka tak bisa memecahkannya. Sampailah berita tersebut kepada Abu Nawas. Raja bertanya, wahai Abu Nawas, tolong sebentar engkau carikan 100 orang buta dalam desa ini. Seandainya Pak Datuk, saya suruh cari sama Pak Datuk dalam kampung kita 100 orang buta, ada apa enggak Pak Datuk? Enggak ada. Ada Pak Polisi? Enggak ada. Napa nami? Hana. Le Abu Nawas ketika mendengarkan pertanyaan yang sedemikian rupa, dia meminta 2. Wahai raja, yang pertama berikan kepadaku 1 pena, yang kedua selembar kertas. Sikrek pulpen nganti odon buku. Siap wahai Abu Nawas. Diambillah tersebut oleh Abu Nawas. Singkat cerita, dia keluar daripada pintu istana raja. Katakanlah ini pintunya. Keluar dia daripada pintu, dia melihat seekor monyet menyebah Aceh buah. Daile nama pombu mi. Nama pombu. Kalau bahasa Indonesianya monyet, kalau bahasa Jawanya ketek. 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 Katakanlah ini keteknya. Awak bahasa Jawa. Ketek ya. Ketek. Katakanlah ini keteknya. Ini ketek, ini ketek. Nah, dia ambil ketek tersebut, ditempatkan di atas pundaknya. Pertanyaan tadi apa, Bu? Disuruh cari 100 orang, Bu. Buta. Keliling-kelilinglah dia kampung, katakanlah kampung Medang Ara. Dia keliling, jumpa sama Pak Datuk. Pak Datuk bertanya, apa itu Abu Nawas? Nomor 1 Pak Datuk, Kampung Luk Medang Ara, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang. 1 orang buta. Samping Pak Datuk ada Pak Polisi. Pak Polisi bertanya, apa itu Abu Nawas? Nomor 2 Pak Polisi. Singkat cerita, Bu, Pak, tercatat pada buku Abu Nawas 99 orang buta. Pulangnya Abu Nawas ke istana raja. Raja bertanya, apa itu Abu Nawas? Pas, nomor 100 raja. Dikasihlah catatan tersebut kepada raja. Raja membaca, Pak Datuk Luk Medang Ara, Polisi, Pak Imam. Sudah dibaca 99 orang. Sampai nomor 100, raja marah, Raja Bu. Dia memanggil Abu Nawas ke sini sebentar. Kenapa nomor 100 aku yang engkau tuliskan yang buta? Nyoto buta, long buta, apa kata buta? Kita yang balik Abu Nawas. Ini apa wahai raja? Itu ketek. Dah tahu ketek, kau tanya lagi. Cerdas, luar biasa. Biasa, itulah kecerdasan daripada ulama terdahulu. Ada satu kisah lagi, Bu.
Kisah masalah Abu Nawas cerdas dalam menghadapi dalam berbagai permasalahan. Bu, kalau orang belum nikah namanya jom. Abu Nawas sebelum beliau menikah otomatis jomblo. Dalam masa kejombloannya, Abu Nawas ini pernah melihat seorang kembang desa, di mana kedudukan kembang desa ini hidungnya mancung, putih mukanya, tak hitam kakinya, plusnya Pak solehah. Sehingga Abu Nawas tumbuhlah rasa cinta kepada kembang desa tersebut. Ketika dia tumbuh rasa cinta kepada kembang desa tadi, dia berdoa kepada Allah. Pakai cara berdoa, maka yang jomblo, yang mudi, yang muda, adapun yang kajit ke janda, adapun yang kajit ke duda, menyeperle bagah ketimong memberumpok jodoh, dengar begot doa Abu Nawas. Kiban cara berdoa, berdoa. Ya Allah, seandainya fulana binti fulan yang jodoh long ya Allah, tolong dekatkan aku dengan dia. Namun seandainya fulana binti fulan yang kon jodoh long ya Allah, tolong pertimbangkan lagi ya Allah. Beji cik jodoh long ya Allah. Gepreh li Abu Nawas belin dua belin lai belin hana geterima doa oleh Allah. Doanya tidak dijawab oleh Allah. Keempat bulannya dia mengubah strateginya cara berdoa. Begini dia cara berdoanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Ibuku di rumah sudah tua ya Allah, tak ada lagi yang merawatnya ya Allah. Aku pun sibuk ya Allah. Tolong berikan seorang menantu kepada ibuku ya Allah. Menantu tersebut hidungnya mancung, putih mukanya, tak hitam kakinya, plusnya solehah ya Allah. Tunggulah Abu Nawas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Doa Abu Nawas dijawab oleh Allah, diterima oleh Allah. Ternyata Pak, rahasia dibalik diterima doa Abu Nawas oleh Allah tahu karena dia membawa nama orang tua di dalam doa. Makanya kena nyoperle bagah terima doa oleh Allah abanan urung syik dalam doa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itulah kisah kecerdasan daripada Abu Nawas, seorang aulia min auliaillah, bahkan beliau seorang ulama besar terkenal pada masanya. Hadirin sidang pendengar dakwah yang berbahagia, kita duduk berkumpul pada malam yang berbahagia ini Pak, tujuannya tak lain dan tak bukan hanya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Ketika kita mencari ridha Allah akan mendapatkan ridha Nabi akan mendapatkan syafaat, ridha guru akan mendapatkan bara, ridha orang tua akan mendapatkan bahagia. Sekarang saya ubah dalam bentuk syair, saya lantunkan. Ridha Allah, jawabnya serentak sama-sama. Syurga, ridha Nabi, syafaat, ridha guru, berkah. Siap ibu yang di belakang siap? Keluarin suaranya biar kita semangat dakwahnya. Siap? Anak mi siap. Mana mi na siap? Na siap mi. Ridha Allah, syurga, ridha Nabi, syafaat, ridha guru, berkah, ridha orang tua, bahagia. Sekali lagi kompak dan serentak jawab sama-sama. Ridha Allah, ridha Nabi, ridha guru, berkah.
berkah, ridho orang tua bahagia, ridho suami sejahtera, ridho istri kawin duga. Bener Pak? Ya bukan? Cinya laki mah tanya tunggu, laki mah tanya Pak. Aci tak berkahwin tak bodoh anak izin daripada isteri, laki mah tak takut dek. Gadah dayan ijuk kata. Laki mah. Tapi menyona izin daripada istri jangankan 2, 3 pun ja. Jadi, tapi intinya kita duduk pada malam yang berbahagia ini tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Juga Bu, Pak, kita duduk berkumpul pada malam yang berbahagia ini tujuannya untuk menerima warisannya Nabi. Lantas tengku apakah warisan Nabi? Apakah harta, pangkat dan jabatan? Tentu jawabannya bukan. Karena Nabi mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tak mewariskan harta benda dinar dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. So barangkali yang ilmu tersebut adapun ilmu tersebut dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Maka malam ini saya tanya Bu, dalam kehidupan kita perlu ilmu apa enggak? Perlu. Ngurusin anak perlu ngurusin anak perlu gusok baje perlu takdim kelako perlu sembahyang perlu mengopat perlu nah perlu ilmu yang ubat hana bati dibiak geroi perlu ilmu. Maka jangankan perlu ilmu dalam berbagai aspek kehidupan, sholat saja penting sangat ilmu. Makanya Bu, orang tak sholat Bu, Pak, hidup dalam dunia dia itu tak ada guna. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Tak ada guna hidup kita dalam dunia kalau tak ada sholat. Pakan deku mengapa tengku? Karena kita semuanya Bu Pak akan merasakan akan terasakan orang kaya orang miskin. Ulangi. Dah jawabnya kompak serentak Bu, ni jawab sama-sama. Awak rokok jawab beraya siap? Beraya siap? Orang kaya orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, Pak datuk, Bapak imam, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, tengku ceramah, pandu medir. Tak ada yang kekal abadi hidup dalam dunia. Maka persiapkan bekal ketika kita ingin berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buat kebukti lun pegah. Pembuktiannya Bu, dalam sholat ini penting sangat ilmunya. Dulu Pak Bu, ada satu kisah tentang masalah 3 orang bodoh.
menyebah Aceh lero urang bangai namu fom bangai mi aimi namu fom bangai geji gepru nyan bangai gekun geji gepru nyan bangai sabo urut. 3 orang bodoh ini ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Maaf, 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Imamnya takbir, Allahu Akbar, makmumnya di belakang ikut Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabnya amin. Dah Bu, singkat cerita, sampai pada tahiyat akhir tikusnya jatuh pas di depan imam, besar botak, profesor tikus Bu. Imamnya kaget. Ketika dia kaget, yang jatahnya dia mau membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, dia membaca atta, tikus jatuh. Batal enggak sholatnya? Batal enggak? Dalilnya kalimataini mutatabi'aini, 2 kalimat berturut-turut batal sholatnya. Makmumnya di belakang niatnya baik Bu, baik niatnya Pak, mau negur, cuma karena dia orang goblok, dia nyolek. Setelah dia nyolek, dia bicara, "Oi, lagi sholat mah gak bisa ngomong." Dah berapa batalnya? Dah berapa? 2. Jatahnya makmum di belakang 1 lagi selamat. Dia nyaut, "Untung gue kagak bicara." Dah berapa batalnya? Makanya saya tanya malam ini, ilmu dalam kehidupan kita penting apa enggak? Penting apa enggak? Makanya ngaji. Ina kena di kampung na beut pemalam beut ina tunggu. Pemalam beut. Malam Selasa. Malam Selasa na beut di kampung jak beut. Beyak bot, bedai kalau di rumah. Dikajahi gedanyo. Bejahi anu tu. Tajak beut gedanyo, tak pernah anu tu. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Gedanyo, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka perlu ilmu. Juga kaum ayah, kita duduk berkumpul pada malam yang berbahagia ini tujuannya untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang berbahagia ini kita dengarkan satu sabda Nabi, bunyinya, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu wa shabbaka asabi'ahu." Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya, dia itu bagaikan bangunan yang menguatkan sebahagian akan sebahagian lainnya. Syabbaka asabi'ahu, Nabi merapatkan jari-jarinya. Maksudnya bagaimana Bu, Pak, hadirin sekalian? Seandainya saya analogiskan ataupun saya contohkan, bila 5 jari ini bersatu dalam satu kampung, maka kampung tersebut akan kuat, kokoh, aman, tentram dan bahagia. Tapi bila 5 jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kokohkan? Siapa mereka? Simak baik-baik, moga kisah kita termasuk di dalamnya. Nak mohon mi dan ayah, sebelum saya panjang lebar membahas, mengupas tentang masalah 5 jari tersebut, ada kala lebih baik dulunya kita mendengarkan kisah Nabi pertama hingga Nabi 25 singkat saja di dalam syairnya. Kiban gekeun menagekeun. Bandung Nabi betaturi
Wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulan susun Nabi Adam, nyan kehintu wahai tengku bandung insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, dalam syiroga, dalam mata nutup iblis. Lah Nabi Nuh masa seput nepu goda kapai nepu yang kenan, nepu yang kenan bala tentera jenah bukai. Pegat Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tak ada murah yang sejahtera perangui halim. 7 Nabi Lut 8 Ishaq ngan Ismail, Yahudi mina surah Rabbi Qurban nasi. Sebelah Harun, sebelah Musa anu Imran. Bukit Tunan Sina drona marin dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mengatan ia yang ilehan jadeli tedang laju. Demagel heblah ulan pegah hai Zulkifli. Nabi Sulaiman karunia Allah pangkat yang tinggi. Nabi Ilyas karunia Allah hudib jina. 16 Yusuf belen pengeh tad samlako, tad jerah rupa Nabi Yusuf hai bohati. Puma Zulaikha purma raja Mesir. 17 Syu'ib Mukatrib sepot mata, yang tungkat ke mujizat Nabi Musa. Ke-18 ulan pegah Zakaria. Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaqub. 20 Nabi Yunus dalam perut engket. 20 ulang sebut Nabi Isa. Hana ayat karunia Allah Tuhan yang esa. 25 fan berkenang wahirakan Nabi Muhammad penggulai Rasul kesudahan. Bandung Rasul 25 hari hati. Jamerenak bedajina be'ela loli. Jamerna ba'ulama be'elilala. Gadah bu'a'ura malam tiladuda. Itu kisah singkat Nabi pertama hingga Nabi 25. Maka menyamanan kembalilah kepada asai. Bunami lalu pegah menyeperlekang kampung, maka perlu bersatu 5 jadi ini.
Yang pertama perlu bersatunya ini, Bu. Ini apa? Jari kelingking. Dia ini kecil tapi mantap, Pak. Kecil mantap, ubud mantap. Pakan dengku nepegah ubud tapi mantap, buka. Nyolong ibarat dengan wanita urang-urang mi. Urang-urang ubud tapi mantap, pakan dengku buka malam nyolong temannya mi. Urang agam ngonso talu mi. Hai mi puana le urang ber. Mi hana tremble musejum tu. Mi urang agam ngonso talu. Ngaurina Pak Geci, Pak Datuk talu dengan urang Pak Imam talu dengan urang Abi, Abaya, Walid, Tengku, Ustaz kalau pergi kondangan, pergi kanduri maulid. Bola balik cuma jauh legop. Luar. Masalah dengan permoh ke? Permoh kayan hai depu kayan Nabi. Hai depu kayan Ustaz, hai depu kayan Walid. Ada masalah di keisa saja. Urang agam talu ngan urang ino. Kita laki-laki Pak kalah sama wanita. Tapi Pak, walaupun saya mengatakan laki-laki kalah sama wanita, ada satu tabiat wanita. Tahu Pak? Bu, tahu tabiat kalian Bu? Enggak tahu tabiat kalian Bu ini. Penyan. Depu go pepep. Tabiat wanita ngomel, bahasa Aceh mepepep. Tapi pepep urino kena manfaat kau maya. Kalian yang kecil, saya tanya, awak arah ke katim jabut karena mepepep kau. Nak dengar. Tatim jati gula karena mepepep. Hana tawa tupur urmoh karena mepepep. Madi. Tabiat urina mepepep. Mengapa aku ada dalilnya, ada kisahnya. Terjadi dalam suatu kisah. Tatkala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dia lagi jalan-jalan Bu bersama istrinya. Kalau bahasa ngetren sekarang weekend, jalan-jalan mingguan lah. Dia jalan-jalan bersama istrinya. Dia berjumpa dengan seorang non-muslim. Non-muslim tersebut memberikan salam berbeda dengan salam biasa. Kalau kita memberikan salam Bu Pak dengan lafaz assalamu alaikum, salam sejahtera di atas kamu. Non-muslim tersebut memberikan salam asyamu alaika. Asyamu kalau kita lihat dalam kamus berbahasa Arab bermakna racun ataupun celaka. Kalau kita artikan asyamu alaika, mampus kamu Muhammad. Menyebah Aceh kemah kata Muhammad. Yang perlelong nak temanyang, adakah marah Nabi Bu? Bu marah Nabi Bu? Enggak. So teman yang bengeh perumoh Nabi ketika marah Siti Aisyah dia berkata assamu alaika wa la'natullah wa adzabu. Gema gelaknat kata gazib kata oleh Allah. Tuh lihat Pak, Siti Aisyah Nabi satu dikatakan tidak dibalaskan. Man Siti Aisyah tanya sabah dakeun pada bawah kepala pengalaman tipleu. Tapi Nabi ahwat ka bengeh perumoh ke peraga keun. Mahlan ya Umairah. Tenang ya Umairah. Tuh lihat Bu, Nabi romantis sama istrinya sangat luar biasa. Kita ada romantis sama suami Bu? Bu ada romantis sama suami? Enggak ada. Nah romantis ban kawin. Ban kawinnya romantis. Nah ni siap saboh 2 sampai tulisin Pak romantis lah. Tapi Nabi romantis luar biasa. Dia mengatakan mahlan ya Humairah. Tunggu dulu. Makna Humairah ada yang tahu Bu? Ibu makna Humairah nana depu. Makna Humairah yang memiliki pipinya kemerah-merah.
mantengku perumah ulung hitam ya Hajar Aswad. Ijak batai tam sini irang terulang kaji lah. Ainyo hai kau maya kan mungkin dah kenyah Humairah. Tak kenyo ya Hajar Aswad. Nabi gekun tenang-tenang ya Humairah. Kalau kita dikatakan asyamu alaika, mampus kamu Muhammad, maka balasnya wa alaika, kamu juga. Itu pun balas Nabi karena marah istrinya, yaitu Siti Aisyah. Tabiat wanita ngomel, tapi ada satu kelebihan wanita. Sabda Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku ini betah hidup dalam dunia karena adanya wanita. Adanya tiga. Yang pertama karena adanya salat. Yang kedua watibun, wangi-wangian. Yang ketiga wan nisa, karena adanya perempuan. Nabi betah hidup dalam dunia ini karena adanya perempuan. Kita Pak Datuk betah hidup dalam dunia karena adanya perempuan, benar Pak? Pak Polisi betah hidup dalam dunia karena adanya perempuan, benar Pak? Abi hidup dalam dunia karena naurina yang menawi. Lung malamnya ilmu pergi apa karena adanya wanita. Nya naurina cukup tu. Uragam hewacu dah temanya, jana tanya. Hanang jauh. Kami ilmu pergi abang orang-orang jauh minan dengar. Ami ko ji dah jami ni jauh mi ba. Nabi hidup dalam dunia karena naurina. Maka gedanya urina, perbaiki akhlak, perbaiki adab dengan suami. Kenapa tuh? Karena paling mudah masuk dalam syurga perempuan, paling dalam neraka awaknya jin. Anak kurang anak lebih. Mengapa paling mudah masuk dalam syurga itu wanita? 4 syaratnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, samat syahraha, ata'at zawjaha, hafizat farajaha, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat suaminya, menjaga kehormatannya, dikatakan silahkan pilih pintu syurga dari segi mana saja yang engkau sukai. Paling mudah masuk dalam syurga wanita. Temadengku pakan paling lelam neraka urinong ci. Ternyata kaum ayah nyo abi alamnya lu muka rahasia. Aimi, nana dukan pakan paling lelam neraka urinong. Ternyata jawaban ji ada 3 tempat duduknya syaitan pada wanita. Menyebab saja kaum ayah na lepat ji dua jen bau urinong. Simak begot. Pak teman aku jiduk jen bau urinong. Yang pertama duduk jin ataupun duduknya syaitan pada wanita ino nya berada kun punya bahasa Aceh berada kun punggung lagi mah kadang kata yang kepon jiduk jin bau urinong ino bak punggung yang hai aku pikir aku kau maya le urinong kagede puinan jiduk jin biasa bak pesta gop ya yang darah lagian madara lagian animi lagian tuha lagian. Ya aku pikir kau maya kau kedah-kedah kau pakai baju. Kau kedah-kedah kau pakai baju. Alih kedah kau pakai baju geteh-geteh kau dah yang. Teh ke jalan. Teh ke jalan. Teh ke jalan. Teh ke jalan. Leu ragam kau gede puin nan jidu jen ke perhati. Dah. Gotat ke perhati. Teh. Teh kiri kanan bijak. Trai balik senangnya. Kaboneng. Pakan jidu jin yang kedua bakmo. Yang kelepak jidu jin Gunung Selawah. Hanya dia jelas dah. Maka kalau kalian dah tahu tempat duduknya syaitan di situ, jaga baik-baik pakaian. Kita yang laki jaga baik-baik pandangan. Uragam jaga begat pandangan, urinang jaga begat pakaian. Nana dengar mi begeda-gedatan pakai baju nana dengar. Begot akal, begot akhlak dengan suami nana dengar mi. Malamnya lung temannya bak urung ron mi netim jawab.
Bek duaro berame tim. Long tanya malamnya mimi sebenarnya tugas jagaan tugas mi. Hana raya yang beraya jauh tugas jagaan tugas tugas arah baje tugas tugas sampo bro tugas ngepel tugas mau dina pura tugas shit oh kakona berapa tugas dina tugas wanita dua. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua berbakti kepada suaminya. Maka menyaurung ron berbakti kepada suami, giu jaga anu giu semerah gesok baje sama dengan semerah jaga anu gesok baje tampo bro tugas urung tak mungkin saya bela wanita karena saya laki pak. Takutnya nanti saya pulang ke rumah istri saya tak mau lagi nyuci baju saya bu. Dengar bu. Hadirin yang berbahagia, malamnya saya nanya bu, malam ini kita peringati hari lahirnya baginda Nabi. Saya tanya, ada cinta sama Nabi bu? Nah cinta ke Nabi, sobrat cinta ke Nabi ngon suami. Kalian karagu? Sobrat cinta ke Nabi ngan suami, berat ke Nabi. Seandainya malamnya lu duduk belakang Nabi, saya tempatkan sebelah kiri suami, mana ibu pilih? Nah yang jawab suami, nah yang jawab Nabi. Pilih Nabi, hana bengeh suami kedayomi. Maka kalau kita pilih Nabi, perbaiki akhlak, perbaiki adab, sopan santun, ambil suri toladan padana Nabi. Mengapa tuku? Karena Nabi sukses dalam memperjuangkan agama Islam ini. Dua faktor saya. Yang pertama, Nabi sukses dalam memperjuangkan agama Islam ini karena faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Yang kedua karena faktornya akhlakul karimah. Yang pertama kita bahas dulu. Nabi sukses membawa Islam karena faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Abal yatama wal masakin, bapak anak yatim, bapak fakir miskin adalah Nabi. Makanya tak salah dilantunkan dalam syair Aceh begini. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin, harta hana, yang na harta ayah nekebah, sabong jariah limang bahunta. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin, harta hana, yang na harta ayah nekebah, sabong jariah limang bahunta. Namu fomi, namu fom, ay kadang namu fom nawa Indonesia Raya ini, lung dengar bunuh dino nawa Jawa, nawa Aceh, kaku, baik urang audi urang Jawa, anak gede putapu, puda yang kena pegah kaku, tak Indonesia kan, kiban takun. Nabi Muhammad anak yang yatim, lagi miskin, harta tiada, yang ada harta ayah tinggalkan, satu jariah 5 buah onta. Beile 5 buah boleh ekor le. Aimi 5 buah boleh ekor. 5 ekor. Oke. Malamnya lu temanyang Mbak Ron.
Boh bahasa Aceh, bahasa Indonesia pura. Bo. Lungkun 5 buah onta, cocok. Ekor bahasa Aceh pura. Musuh lungkun 5 iku unta. Ikem kau. Mana ku tahu betul buah benar, ekor pun jadi benar. Kan Nabi Muhammad diriwayatkan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pernah menahan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Mengapa? Karena beliau memberikan makanan kepada 80 orang, di mana 80 orang ini ada anak yatim, fakir, miskin, kaum mustadafin. Tatkala suatu ketika Rasulullah salat, yang menjadi makmumnya Umar bin Khattab, dalam masa salatnya terdengar pada telinganya Umar bin Khattab suara gemertak, berbenturan antara tulang dan tulang pada perutnya Nabi. Seusainya salat, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit ya Rasul?" Rasul menjawab, "Tidak wahai Umar bin Khattab." "Lantas kenapa juga ya Rasulullah?" Ketika ditanya, Umar bin Khattab langsung mengeluarkan samping perutnya, bu, anu batai batu dia keluarkan. Maknanya Nabi mengikat perutnya dengan batu. Orang Arab paham pak, bu, orang Arab paham. Kalau satu batu diikat pada perutnya, berarti itu 1 hari dia tidak makan. Rupanya ahwate gepedebit anak batai le Nabi 7 anak batai, sama dengan 7 hari 7 malam Nabi Muhammad tidak makan makanan. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, pakan hanan pegah bak kamu bahwa ron selamanya hanan pejauh makanan ya Rasul?" Dijawab oleh Nabi putra, "Wahai Umar bin Khattab, perlega ada pe lun uronyo lun tende selama 7 uro 7 malam. Mengapa? Karena lungbi makanan 80 uro anak yatim, fakir, miskin, kaum mustadafin. Dan lun uronyo lun tende selama 7 uro 7 malam. Mengapa? Supaya umatku di akhir zaman mereka tak akan pernah merasakan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Gedanya mi kaum ayah nak pernah tak hendik 7 hura 7 malam. Ai mi pohe dah berapa ko. Anak tripli mi mustengah jam tu. Ai mi nak pernah tak hendik 7 hura 7 malam. Ana makanya kena si hura 3 gembira sekali Allah tak tume apa jawabu alhamdulillah. 2 hura 3 alhamdulillah. Leura 3 alhamdulillah. Perat ura 3 alhamdulillah. 5 ura 3 alhamdulillah. 10 3 alhamdulillah. Inna lillah wa alhamdulillah lo. Ai badan tu 10 hana pajobu ka mati tu. Adan Allah pi. Kan adat manusia adat Allah gebuh bak manusia mana menyohan ada pajobu mati dia melinggai tu menanci lagi apui nyan adat Allah gebuh bak apui kan ada apui tutung bukan adat api dia itu terbakar tapi adat Allah gebuh bak apui menyota cet apui yang tutung tu tapi sekali-kali api tersebut dia itu tak terbakar. Contohnya terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim gedut na tutung hana pakan karena hana gepututung le Allah maka menyomenan nyan berarti adat Allah gebuk ba apui menyota cet tu tutung ka nyan yang gepun. Yang kedua, Nabi sukses kepada Islam karena akhlak Nabi luar biasa sempurna. Nabi kaum ayah hadirin sekalian, sebelum beliau wafat, rutinitas sehari-harinya beliau mengantarkan makanan kepada seorang nenek tua yang buta, Yahudi Nasrani, tinggalnya di pelosok kota Mekah. Nabi mengantarkan makanan kepada nenek tersebut. Rupa-rupanya setelah Nabi mengantarkannya, Nabi menghaluskan makanan dan Nabi menyuapkan makanan dalam mulut nenek tersebut. Nenek tersebut berkata, "Wahai pemuda, belum pernah aku melihat dengan mata batinku akhlak yang sesempurna kamu.
Maka oleh karena akhlak daripadamu luar biasa wahai pemuda, maka aku pesan kepadamu, jangan pernah kamu mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Muhammad. Muhammad itu sesat, bangsat, laknat, tukang sihir Muhammad tersebut. Marahkah Nabi, bu? Aimina bengeh Nabi padahal yang intat makanan bunoso Nabi hana bengeh Nabi. Ura kedua, ura kelai, hari berganti hari, bulan berganti bulan, Nabi mengantarkan makanan kepada nenek tersebut. Singkat cerita, Rasulullah wafat. Rutinitas tersebut dilanjutkan oleh seorang sahabat akrab Nabi, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengantarkan makanan kepada nenek tersebut. Rupanya Abu Bakar leh rintat makanan hana gepe. Alu hana gepe hana guzulung lam apa. Gegun neneknya sangat jauh dengan pemuda yang biasa mengantarkan makanan kepada aku. Gegun Abu Bakar memang jauh nehai. Boka jut shit. Karena gada tate minta makanan kelung walaupun hana tapih, walaupun hana tatulung lam abah lun. Lung pesan bagata. Bagata pernah dah ikut ajaran yang dibalik Muhammad. Muhammadnya sesat, bangsat, laknat, tukang sihir Muhammadnya. Nah bengeh Abu Bakar ni. Nah bengeh Abu Bakar. Bengeh Abu Bakar. Ketika marah Abu Bakar dia berkata, hai nek hai, orang yang biasa mengantarkan makanan kepadamu, menghaluskan makanan dan menyuapkan ke dalam mulutmu, adakah engkau tahu siapa itu? Dijawab neneknya, saya tidak tahu. Dialah manusia paling sempurna akhlaknya dalam dunia. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pada sekarang ini telah tiada, telah meninggal dunia. Alih gedengar neneknya bahwa Nabi Muhammad kamelinggai. Pura gekun ba Abu Bakar. Wahai pemuda, benar ada boleh kata bahwa Muhammad diura geintat makanan gelung gepeh makanan gusulung lam abah. Tapi long tipura long hina lun caci lun maki gatnyan. Handam pernah cacian makian hinaan lung nubala oleh Nabi Muhammad. Maka oleh karena akhlak daripada Muhammad luar biasa sempurna, saksikanlah dan dengarkanlah wahai pemuda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimat syahadat nenek tersebut. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah akhlakna Nabi. Makanya kita Pak Dato, Pak Imam, Bu, Pak, kalau mau kita sukses dalam rumah tangga, perbaiki akhlak. Kalau mau sukses dalam kampung, perbaiki akhlak. Contohlah akhlak baginda Nabi. Nyan Nabi Muhammad ni ala gintat gepeh makanan gusulung lah abah dihina lah. Budai kun bangsat sesat laknat punya bahasa Aceh palih kah. Menyolong pribadi mi, menyolong pribadi kau maya. Alih long intat makanan mesu. Alih long intat long peh long sulung lam abah. Gekun gelung bangsat sesat laknat palih bahasa Aceh tukang sihir gekun lah. Menyolong pribadi mi, menyolong pribadi kau maya. Makanan yang kali long intat long jok pulang. Yang kedua pum tiga, yang ketiga trom tiga. Nya bukan mi nyan lunduan beda cerita dengan wa arona sang bahi long kalan wa arona sang sama sih. Ya, makanya kena kahai dari akhlak Nabi 100%, 50% sudah memada akhlak Nabi. Maka menyamanan kembalilah kepada asal. Buna dan pegah. Perle mazhabah yang kepun urina. Yang kedua perlu bersatunya ini jadi manis. Ini saya ibaratkan Bu, Pak, dengan pemuda. Mengapa? Karena masa muda adalah masa paling manis. Kita lihat sekarang Bu, harapan agama adalah harapan bangsa harapan negara harapan negara
Harapan emak-emak kan orang tua pemuda haji. Ini fikir harapan emak-emak orang tua kan. Bukan jina mana. Mesir wa ara nemikan na anak dara nerimo. Anak daranya kaji bilinto. Suatu hari datang seorang linto ke rumah ro nebu. Lintonya umur rak sadup ngan urang ro ne. Nutim. Makanya lu pegang harapan agama bangsa negara pemudi dan mama adalah pemuda. Maka pemuda dalam kampung menajab, jadilah pemuda yang syab nasyab fi ibadatillah. Tumbuh dewasa beribadah kepada Allah. Ketika pemudanya tumbuh dewasa beribadah kepada Allah, ditepu sesuatu yang dicinta oleh Allah, ditepu sesuatu yang kebenci oleh Allah. Toh yang kebenci oleh Allah, main judi, narkoba, main chipnya kebenci oleh Allah. Dan ditepu sesuatu yang sangat dicinta oleh Allah. Padipoh sesuatu yang sangat dicinta oleh Allah. Heboh. Sumber hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dah dan amalan yang sangat dicinta oleh Allah. Yang pertama sembahyang tepat bawah. Yang kedua bakti urungsi. Yang kelima menjihad fisabilillah. Gedenya bahas dia yang kelima jihad fisabilillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kalian kutunjukkan satu perniagaan tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian daripada azab-azab kalian. Maka langkah yang pertama tu'minuna billah, beriman ke Allah. Yang kedua rasulnya Allah. Yang kelima jihad fi sabilillah. Maka kami perintah jihadnya kan perintah urungsi, kan perintah gure. Tapi jihad adalah perintah daripada Allah. Maka kami kaum ayah, ketika kita mendengarkan jihad, jangan sekedar terlintas dalam pikiran kita. Makna jihad itu mengangkat pedang, terjun ke medan perang, bersimpahan darah, berperang dengan mereka kaum munafikin, musyrikin, kafirin. Bukan hanya sekedar itu makna jihad. Tapi makna jihad sebenarnya adalah mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan, di mana tujuan tersebut diridhai oleh Allah. Sekali lagi saya ulang, jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan untuk mencapai satu tujuan, di mana tujuan tersebut diridha oleh Allah. Dah contoh dulu. Contohnya ada orang dititipi harta, pangkat, jabatan. Misalkan bapak polisi, dia pergunakan pangkatnya di jalan Allah. Orang kaya pergunakan hartanya di jalan Allah. Itu juga bahagian daripada jihad. Ataupun ada orang dititipi suara oleh Allah, dia berjihad dari segi suaranya. Siapa salah satu di antaranya? Roma Irama. Nanuturi Roma Irama mi hanatible mi 20 minit mi nanuturi Roma Irama pat neturi mat divi kiban gekun le Roma Irama mena gekun. Hai manusia, terpung pung pung pung, hormati ibumu yang melahirkan, tertung tung tung tung, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia,
terpeng peng peng peng. Hai hana musi galung peng peng. Kanyan bahagian daripada jihad. Tapi atas garis besarnya jihad dibagikan dua. Dalilnya terjadi dalam satu kisah. Tatkala Rasulullah menang dalam peperangan Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang paling kecil menuju kepada jihad yang paling besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang Badar yang dahsyat yang kita lakukan ini bukankah jihad yang paling besar ya Rasul? Rasul menjawab, bukan. Lantas apakah juga ya Rasulullah jihad yang paling besar? Rasul menjawab, jihad paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Kata Nabi, al-hawa baharul dhunub wan nafsu bahrus syahawah. Hawa adalah lautan daripada dosa, sedangkan nafsu adalah lautan daripada syahwat. Maka Pak, Allah memberikan nafsu kepada kita manusia bukan untuk kita menurutinya, tetapi untuk kita mengaturnya. Atur nafsu, jangan turuti nafsu. Oh Tengku, kami yang terjadi sebalik daripadanya. Kami menuruti nafsu, tidak mengatur nafsu. Bagaimanakah keadaan kami? Maka hadirin jamaah sekalian, keadaan kita sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Bagaimana katanya? Begini, fahiya fi hali syahwati bahimah. Nafsu tersebut pada keadaan syahwat, dia itu seperti binatang, maknanya tidak punya akal. Wa fi halil ghadabi sab'un, tatkala dia dalam keadaan marah, dia itu seperti binatang buas, maknanya dialah yang berkuasa. Wa fi halil musibati taraha tiflan saghiran, ketika diberikan musibah, ketika kita melihat nafsu tersebut seperti anak kecil, maknanya suka mengadu. Wa fi halin ni'mati taraha fir'aunan, ketika diberikan nikmat oleh Allah, engkau lihat akan nafsu tersebut, dia itu seperti Fir'aun. Ai mi na neturi Fir'aun, mana perle meturi. Ai kadang perle tu ada tamon rakai le ka Fir'aun. Teman Fir'aunnya, dia ini adalah seorang manusia durjana yang angkuh, merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda berlimpah, kekuasaan begitu banyak, pasukan bala tentara yang begitu amat luar biasa. Tapi pada akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil, Musa membawa yang hak. Terjadilah pertempuran, peperangan antara hak dan batil, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, ja'al haq zahaqal batil. Datang yang hak, binasa yang batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kesombongan. Maka sombong, al-kibru battarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolakkan kebenaran dan merendahkan orang lain. Oh teman-temanku, kamu yang nagejuk oleh Allah bajut-bajut sapo, nagejuk harta, pangkat, jabatan, nagejuk Honda, motor, tanah sawit, tanah nehun, belang, nagejuk kedai Allah. Supaya kami tidak sombong, apakah ada caranya Tengku? Ada Bu. Pak, caranya lihatlah pedoman kepada tukang parkir. Hai anak triple natam nekalan tukang parkir biasa tukang parkir bak lapangan. Adapun pada tempat-tempat yang luas, kita lihat tukang parkir mobilnya 100, mereknya bagus-bagus, bahkan ada merek paling tinggi seperti Abu Payapasi pakai merek Lexus.
nanti mobil ataupun motor tersebut diambil satu persatu, marah apa enggak tukang parkir tersebut, Bu? Marah Bu Hana bengeh. Ternyata rahasianya apa? Tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Maka barang siapa merasa memiliki, bersiap untuk kehilangan, dan itu menyakitkan. Kalau kita merasa dititipi, Pak, harta, pangkat, jabatan, anu, perumoh, lako, gecok pulang li Allah. Bengeh tu mi. Hai mi, bengeh tu. Man meselako icok legop, bengeh nu. Sogot lako icok legop ngen melinggai. Astaghfirullah. Nana dengar Pak, lebih baik meninggal, dia bilang. Lebih agak meninggal ni. Hai musulung pribadi uri nong sama si jawaban. God meninggal. Ada lagi kaum ayah, malam ini saya tegaskan, wanita walaupun sudah tua umurnya, dia itu tak mau diduakan cintanya. Nya bukan mi. Yang kadai dia begitu. Padahal saya kabeh dengar mandum. Makanya amin berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya zamilung ya Allah kaya setia ngelung ya Allah sehidup semati ya Allah, tolong berkahi umurnya, berkahi segala urusannya dunia dan akhirat ya Allah. Namun seandainya ya Allah suami long ingin kena berkahwin lain ya Allah, menyokaya ya Allah ni cok pulang ke dia ya Allah. Hai kau menanji, hai dan mendoakan begat. Titipan tidak akan membuat kita menjadi sombong. Dititip pangkat, jabatan, dititip ilmu oleh Allah, diambil aman-aman saja karena titipan. Dah tiga. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Allah berwajib kepada gedanya untuk menyembahnya, tak boleh selain daripadanya. Setelah itu langsung dituliskan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Artinya orang tua ini memiliki makam ataupun kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka kami malamnya sebenarnya hanalung bahas tentang masalah bakti kepada dua orang rusi. Tapi yang saya bahas sebalik daripadanya. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya, tentu jawabannya ada. Tapi misalkan Pak, Bu, pertanyaan ini saya balik lagi. Orang tua durhaka kepada anaknya, apakah ada, Bu? Pernah ada. Dalilnya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tatkala pada saat tersebut Umar didatangi oleh seorang orang tua. Beliau mengadu, wahai Khalifah, anakku ini sangat durhaka kepadaku. Bagaimana wahai Khalifah? Karena Khalifah Umar bin Khattab pemimpin adil, pemimpin bijaksana dalam memutuskan satu-satu hukum. Dia berkata, menyomenan tapagah cok anak gata bageno dikelun. Singkat cerita, diambil anak tersebut, ditempatkan sebelah kanannya, orang tua sebelah kirinya. Mengetanya tu, wahai anak, pebudai gata durhaka kepada orang syik gata. Berkata anak ada bahwa durhaka kepada orang syik akan menyebabkan murka Allah dan kepada gata. Jauh beli anaknya, long tepe wahai Khalifah. Dema pakan syik gata durhaka. Benar ni depeleran wahai Khalifah.
Lun uronyo durhaka kepada urung syidung sementaranya. Sementara ini kata anak tersebut. Mengapa? Karena orang tuaku melakukan 3 sebab. 3 sebab orang tua durhaka kepada anaknya. Yang pertama, wahai khalifah, dia cari ibuku, ibu yang tak baik. Maknanya dia cari ibuku di kalangan Nasrani Majusi, di mana mereka tidak menjaga auratnya, hak-haknya, wahai khalifah. Yang kedua apa? Yang kedua, wahai khalifah, dia beri namaku nama yang tak baik. Misalkan nama yang tidak baik, Bu, Firaun. Mana dalam kampung lu medang arangnya Pak kecil yang bohna anak Firaun? Nami hana kan takut akak lagi Firaun. Tema yang kelebra, yang ketiga, wahai khalifah, dia beri makanan kepadaku, makanan yang haram, bukan makanan yang halal. Maka oleh 3 sebab ini, aku sementara ini durhaka kepada orang tuaku. Alih gedengonya le Umar bin Khattab, merah muka Umar bin Khattab, merah gede nyuang, gedunyo ada orang syibuno gekun, laqad aqabtahu qabla an ya'uqa alih. Kata lebih awal durhaka dibandingkan anak kata durhaka. Rupanya nyaleboh sebab kita orang tua durhaka kepada anak. Kemudian dalam lanjutan ayat tadi Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin. Tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua. Timbul pertanyaan di pikiran saya. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran tak boleh mengatakan kepada kedua orang tua. Kan hana Allah gedulih dalam Al-Quran tak boleh so urang si hanjit po urang si hanjit tu urang si hanjit dena urang si na gedulih mi hai mi na gedulih dalam Al-Quran aji zedak ayat tak saboh mentau na gedulih dalam Al-Quran hana berarti nya hana gedulih puji dalam urang si na puji po urang si ka mana jawaban? Memang iya. Dalam Al-Quran Allah menuliskan saja tak boleh mengatakan kepada kedua orang tua. Allah tidak berfirman tak boleh memukulnya, tak boleh mengatakan sesuatu yang sangat kasar kepadanya. Hanya kedua. Tapi perlu kita ketahui yang bahwa di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berlaku hukum kepada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mengatakan kepada kedua orang tua, dia digolongkan dalam kategori qiyas. Di dalam kitab Nufhat ala Syarhil Waraqat dituliskan qiyas ini dibagikan 3: syabbah, dilalah, illat. Mengatakan kepada kedua orang tua, dia digolongkan kategori qiyas illat. Dituliskan dalam kitab Nufhat ala Syarhil Waraqat ka qiyas ad-darbi ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi bi'illatil idha'i. Seperti qiyas pukul di atas mengatakan bagi kedua orang tua, hukumnya haram, haram dan haram. Mengapa tunggu bi'illatil idha? Karena qiyas illatnya idha, sama-sama menyakiti orang tua. Itu yang kedua. Sedangkan yang pertama, amalan yang sangat dicinta oleh Allah sembahyang tepat bakwa teh. Ai kaum ayah malamnya long temanyong. Anak triple mesti aduk long temanyong dia jawab. Sembahyang tepat bakwa teh na berat hana berat. Berat sembahyang tepat bakwa teh. Si uro 2 uro nyo hana berat, si bulin nyo hana berat. Aji le bulin 6 bulin mantang dah temayang dapat bawa teh berat demi. Berat kau maya. Tapi yang beratnya menyata pubut ni nak merumpok kado ba Allah. Nak merumpok hadiah ba Allah. Pura demaduku yang akan gebi hadiah oleh Allah kepada gedanya. Dalilnya Al-Quran surah ketiga ayat 31 bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna
Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka sekalian cinta kepada Allah, maka langkahnya fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Maknanya segala yang diperintahkan oleh Nabi kita melakukannya. Salah satunya solat tepat pada waktunya. Ketika tak sembahyang tepat bawa temi kau ayah, genya gedanya tarumpok doa hadiah ba Allah. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada gedanya. Ketika Allah cinta kepada kita, ada hadiahnya yang kedua. Apa itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa hambanya yang sholat tepat pada waktunya. Timbul pertanyaan lagi, berapakah diampun dosa oleh Allah bagi orang yang sholat tepat pada waktunya? Maka jawabannya jelas pada kalimatnya. Karena dalam kalimatnya getulih dengan kalimat dzunubun, jamak daripada kata zambun. Menyegetulih zambakum nyan tabo, getulih dzunubakum nyan gepampun dosa tanpa terhitung. Nyan cinta Allah mi perle pengorban bana menanci cinta manusia perle pengorbanan. Ai mi atlebli di minit tu ai mi na tingat ne awate ne mencinta ngan ayah di jamun na tingat ne li buka lumbo contoh. Katakanlah seorang pemuda cinta kepada seorang pemudi. Katakanlah pemuda tersebut namanya Bang Ismail. Tak aja yang beli baju tau dah hoi. Apa mae? Cinta kepada seorang pemudi. Katakanlah pemudi tersebut namanya Dek Rabumah. Bang mae cinta ke Dek Rabo. Sabahura gekeun le Dek Rabumah bak Bang mae. Bang mae pebutei cinta ne gelung butei hai dek mah munya memang ro ne butei cinta ne gelung bang mae mulai uronyo mulai menetnyo ro ne bele ne pep ruko kamati bang mae si uro le babungko ke biruko kamra ada baju man karena bang mae cinta kepada Dek Rabumah, dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Dek Rabumah. Dia berhenti merokok. Maka ketika dia mengikutinya, dia mendapatkan dua hadiah. Yang pertama cintanya Dek Rabumah, yang kedua Dek Rabumah gede mekawin ahwate gepakat le bang ma. Cinta manusia perlu pengorbanan. Apalagi cinta Allah yang maha perkasa, lagi kuasa, lebih-lebihnya lagi perlu pengorbanan. Toh dengku sembahyang tepat bawa pate, mai ada bawa teh. Dah. Oh temak dengku. Kamu di sini di lu medang alanyo. Na yang jauh belang, na yang jauh geli, na yang dagang, na yang menuhun. Kadang kamu tunggu sibuk dengan pekerjaan kamu. Tak sembahyang tepat bak wade dun pegahmi. Tak sembahyang pertengahan wade. Pertengahan wade sembahyang akhir yang bek tinggal sembahyang. Terkadang dia butuh lagi kelam lagu. Subuh kesiangan, Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah pengalaman ketiduran. Pendengar sembahyang. Kamu yang benar kembalilah kepada saya, pemuda. Kemudian yang ketiga, bila ingin kuat desa kita, perlu bersatunya jadi tengah. Dia ini netral bu, netral pak, tak kemana-mana namun ada di mana-mana. Dia ini milik kita bersama. Siapa dia? Dia ini ulama, tentara, polisi. Dia ini netral, tak kemana-mana namun ada di mana-mana. Lebih-lebihnya ulama. Tengku lah kampung, abi lah kampung perlai masabah. Tema dengku ulama kiban cara ada pegot. Getuleh dalam kitab Ihya'i Ulumuddin.
karangan daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ataupun lebih masyhurnya Imam Al-Ghazali. Beliau mengambil daripada perkataan seorang ulama besar. Nama ulama tersebut Al-Imam Khalil bin Ahmad. Beliau berkata, Ar-rijalu arba'atun. Laki-laki ini dibagikan 4. Yang pertama, orang berilmu dan dia tahu dirinya berilmu. Dia adalah orang alim. Fattabi'uhu, ikutilah. Yang kedua, mi urang ma'ilme tapi hana gethe roguh ma'ilme. Nyan ibarat dalam kitab getulih, nyan adalah urang tengut naimon. Kiban terpegat urang tengut mi fa'aiqadhuhu, bangunkan la. Maka menyenangan ngai sampai yang kadengut pega kada tahu. Kedua, yang kelima, urang hana ma'ilme tapi gethe roguh hana ma'ilme. Nyana ibarat dalam kitab getulih mustarsyidun, urang tero gimana pegat fa'arsyaduhu, ajarkanlah. Yang kepet mi kaum ayah pageciknya metre palih penyakitnya apa? Thomi nyo yang kepetnya urang hana ma'ilme. Alu hana ma'ilme, hana tero hana ma'ilme. Menyo istilah bahasa Aceh urang bangai. Ada bangai tengah angak. Ada tengah angak tijoh ibabah lo. Tapi hana getero ke bangai. Kena urang model lagi inan. Ino ya Aceh. Yang kenyan biak yang hina, yang caci maki ulama ino di Aceh. Yang tina ulama ino di Aceh. Biak model lagian kiban tapagot fa'arfaduhu, tinggalkanlah. Angbi permun. Maka kami pesan malamnya mi segala kena wo. Malamnya lum pesan mi ba urang ron mi dan ayah. Gedanya beru dalam kategori hina caci maki ulama nana dengar. Ai mi nana dengar. Kaum ayah nana dengar. Pale ulu benteng bak kaleng handi langkar. Pale agai orang handi jerken ke ulama. Ada pina yang berkekun dijer kaleng dom ulama. Kadang nyankan bije orang baik lebeng asai mula anu ba. Aduk nuwa rumah ni sambung keron asai mula biak hina caci maki ulama. Yang kena ulama ino di Aceh nyan bije anu ba nuwa rumah ni sambung beraya lu ciknya bije-bijenya ha yang cik ka ya. Yang keempat, perlai masabahnya nyo biasa mi yang tunjuk-tunjuk. Biasa yang tunjuk-tunjuk so kau mayah urang ka nyo bi biasa yang urang kaya. Aji urang kaya yang you bagdanya mi tengku nu cok je bagede sehat. Je bagede tatim buhan. Pakon karena lih dah puput gejo. Peng mana cikgu punya urang susah yang you tengku cok je bagede lagut mi lagut. Maka serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Mufhum? Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Perlai masabah orang kaya. Yang terakhir perlai masabahnya nyolong ibarat dengan umara, pemimpin, Pak Geci, Pak Datuk punya di Aceh Tamiang, Pak Datuk di Kun, Pak Datuk dalam kampung perlai masabah. Maka kami Pak Datuk adapun pemimpin yang gedanya idam-idamkan adalah pemimpin yang bisa menyelesaikan masa, bukan pemimpin yang menimbulkan masa. Karena bila pemimpin menimbulkan masalah jadinya serba
Maka lebih baik pemimpin dalam sebuah kampung, pemimpin yang benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pemimpin pintar tapi tidak mufami butui hana tat carong, ketimbang carong hana butui. Tahu God bangai. Baik God bangai. Lebih baik butui hana tat carong. Oh teman dengku, musuna pemilihan nanti gubernur ke adapun pemilihan bupati ke, supaya kamu terarah dalam pilih pemimpin pun cara getulih dalam kitab fiqh. Munyo seandainya gedanya ingin tanya pilih pemimpin yang gedanya cok punyan a'lamuhum. Makna a'lamuhum di sinan orang yang paling alim. Alim di sinan bisa menguasai dalam berbagai aspek permasalahan. Oh tengku, dalam kampung kamu yang menjalankan sebagai pemimpin dua, sama cara menguasai berbagai aspek permasalahan mendua. Surah negeri sama. Maka yang kena nyocok afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya di dalam menyuarakan aspirasi rakyatnya. Surah negeri sama si cara baga-baga mendua dalam gebetul aspirasi rakyat. Maka yang kena nyocok aktsaruhum sinan, yang lebih tua di antara orangnya. Surah tegedi sama malam. Maka yang kena cok awaluhum hijratan, orang yang lebih awal tinggal dalam nanggro, adapun dalam kampungnya so angkat jadi pemimpin. Maka menan ke cara pilih pemimpin dalam Islam. Maka tiga ulang mi menyaperle kena kampung God pegat akhlak, budi pekerti, sopan santun. Pertama ile dalam lingkungan keluarga, alihnya dalam lingkungan desa, dalam lingkungan kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Pegat akhlak menyeperle God dalam dunia dan menyeperlekeng kampung gedanyomi dan ayah, Pak Datuk, Pak Imam dan lain sebagainya gurek lun tuan. Perle musabah limong nak jaro buna yang lun pegah. Pertama perlai musabah wanita, kedua ulama, keempat orang yang kedua pemuda, ketiga ulama, keempat orang kaya, kelima adalah umara. Bila lima jadi ini bersatu, agama, bangsa, negara akan kuat dan kokoh, aman, tentram, bahagia, damai pada akhirnya insyaallah. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung ku memikirnya. Beli bingung jino tak berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بحياة العلماء ومسنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في الزمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اقض حاجاتنا
ببركة دعاء kedua orang tua اقض حاجاتنا ببركة الدعاء para مشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة عبادتك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا قبل بالقبول دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين sama-sama sallallahu wasallam محمد وآله وصحبه أجمعين الله رحمن الله di atas Nabi serta ahli dan keluarga yang lainlah Urian Koni yang sembah ma'bud Allah yang kaya Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina Allah ya Muhammad bibin preka mo baule titi yang halo lagi tajam be Mesir tapak kaki Allah sallallahu wasallam على النبي سيدنا وصحبه أجمعين. Hanya sekian mi dan ayah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi adab berbicara, sopan santun, tingkah laku saya. Mohon maklum saya pun masih dalam keadaan menuntut ilmu agama. Maka oleh karenanya saya akhiri dengan laisal firaq lil firaqi walakinnal firaq li syauqi. Perpisahan bukan untuk berpisah, namun perpisahan untuk menambahkan kerinduan. Alqaina birrahmah wal faraqna bisalamah. Berjumpa dengan rahmah, berpisah dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dana ataupun donasi Palestina terkumpul dari desa kita berjumlah 1.321.000 rupiah. 1.321.000 rupiah. Moga menjadi amal jariah bagi Ummi, Abi, orang tua yang saya muliakan, ya, amal jariah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.